Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Titin. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Titin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat walafiat. Terima kasih ya Bu Fitri, karena sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Senang banget bisa ngobrol dengan Bu Fitri. Iya Bu, sama-sama. Ya. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika nanti kita melakukan supervisi akademik, tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajaran, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Semoga insya Allah saya bisa menerapkan pembelajaran dari keduanya. Terus apa yang membuat Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas Ibu? Karena setelah saya banyak mendengar dari berbagai sumber bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dalam kegiatan desiminasi mengenai itu, saya rasa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Untuk pembelajaran sosial emosional murid, saya juga bisa mengelola emosinya dengan kesadaran penuh. Jadi saya ingin mencoba pembelajaran tersebut. Jadi menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi dan PSE itu sangat penting ya untuk diterapkan di kelas Ibu. Ya, sangat penting karena saya pribadi mengharapkan semua murid saya kebutuhan belajarnya itu dapat terpenuhi. Maka saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut supaya mereka bisa belajar lebih fokus dan juga lebih optimal yang disesuaikan dengan minat mereka, bakatnya, dan juga kemudian setelah saya observasi murid saya tersebut memiliki berbagai macam gaya belajar seperti auditorial atau melalui pendengaran, visual, melalui penglihatan, dan juga kinestetik. Dan saya juga mencoba pembelajaran PSE agar siswa bisa mengelola emosinya dengan baik, terutama pada kompetensi kesadaran diri dengan pengelolaan diri agar murid lebih fokus dalam belajar secara kesadaran diri. Jadi dari hasil observasi di kelas Ibu tadi ya, bahwa murid Ibu itu terdiri dari auditori, visual, dan kinestetik. Terus dan Ibu juga ingin melakukan PSE ya, agar murid Ibu bisa mengelola emosinya, terutama pada kesadaran diri dengan pengelolaan diri dan kesadaran penuh. Begitu ya Bu? Iya, benar sekali. Nah, untuk memenuhi itu semua ya, strategi apa yang sudah Ibu rancang atau yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya tersebut, saya akan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Untuk yang visual, saya akan memberikan materi melalui gambar ataupun juga poster. Kalau untuk yang audio, saya akan menyampaikan materi dalam bentuk video, animasi, dan sebagainya. Dan untuk kinestetik, saya akan memperagakannya dalam bentuk grafik. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu dalam menerapkannya? Dalam KBM, pada saat kegiatan inti murid, saya akan mengelompokkan murid-murid saya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya belajarnya masing-masing. Dan saya juga akan meminta murid untuk membuat produk materi yang dipelajari sesuai minat dan juga bakat mereka masing-masing. Nah, menurut saya rencana Ibu itu pokoknya sangat luar biasa sekali ya. Terus tadi kata Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi akan sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar murid ya, dan sesuai minat dan bakatnya juga. Kalau untuk PSE-nya dalam kesadaran penuh bagaimana Bu? Pada saat kegiatan pembelajaran, saya akan melakukan teknik stop STOP Ya. agar anak kembali fokus dalam belajar dengan kesadaran penuh. Gitu ya. Baik Bu.
Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah menyiapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan untuk PSE juga, Ibu akan melakukan teknik stop ya. Nah, untuk indikator pencapaiannya seperti apa itu? Untuk indikator pencapaiannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bisa mencakup semuanya, sehingga anak merasa lebih bersemangat, lebih senang, dan juga nyaman dalam pembelajaran. Sedangkan dalam PSE, murid dapat mengelola emosinya dengan memiliki kesadaran penuh, sehingga lebih fokus dalam belajar. Ya. Ya. Nah, kira-kira untuk rencana yang sudah Ibu rancang itu, kapan Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan, Bu. Mulai pembelajaran besok akan saya terapkan. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut? Saya akan meminta bantuan Ibu Titin khususnya mungkin dalam melaksanakan rencana saya, karena Ibu sendiri pun secara pribadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE di kelas, sehingga Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Nah, terus supaya bisa mengetahui perkembangannya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan PSE itu bagaimana Bu? Ibu bisa mencatat perkembangan pada saat melakukan observasi di PSE. Oh iya, ya. Jadi nanti saya akan mencatat hasil observasi di kelas Ibu ya, hasil observasi saya, dan kita akan bicarakan lagi nanti hasil observasinya ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Ibu sudah banyak mau membantu saya. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Fitri. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa?
pelan-pelan. Hembuskan lagi perlahan. Sekarang masih dalam keadaan mata tertutup ya. Sekarang pikirkan dalam pikiran kalian, pikirkan apa saja sih yang ingin dicapai pada saat sekolah, pada saat belajar. Pikirkan ingin jadi apa sih cita-citanya nanti kalau sudah besar. Pikirkan cita-cita kalian akan menjadi apa nanti sudah besar. Pikirkan wajah orang tua kalian, ibu kalian. Pikirkan wajah orang tua kalian, ayah kalian. Pikirkan wajah teman-teman kalian. Pikirkan bagaimana perasaan orang tua kalian kalau nanti kalian sudah besar bisa mencapai cita-cita kalian menjadi orang yang pintar dan juga orang yang sukses. Semuanya mau sukses tidak? Ya. Untuk dari itu sekarang sebelum belajar semuanya tolong dihapus pikiran-pikiran negatifnya ya. Dan semoga di dalam pikiran kalian hanya ada pikiran untuk belajar dengan serius di dalam kelas ya. Sekarang kita tarik nafas lagi satu kali. Keluarkan lagi perlahan. Nah, sekarang boleh dibuka matanya. Nah,
setelah ini ya. Jadi yang lain tolong perhatikan video tersebut. Dalam sholat juga ada rukun dan ada kata-katanya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat, kedua, berdiri bagi yang mampu, ketiga, takbiratul ihram, keempat, membaca surat Al-Fatihah, kelima, ruku, keenam, i'tidal, ketujuh, sujud, kedelapan, duduk di antara dua sujud, kesembilan, duduk tasyahud akhir, kesepuluh, membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca shalawat Nabi, ke-12 memberi salam, ke-13 tertib. Nah, jadi tadi
yang mau mencontohkannya? Oke, Aceng lagi di sini. Aceng. Oke, nggak apa-apa, sini. Aceng dengan Asep sama Asep, sini Ceng. Sini. Oke, ya. Berarti tadi dari posisi ruku dulu, dari posisi ruku kan tadi di ruku, berarti bangun dari ruku. Bagaimana bangun dari ruku? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu wa minkum abdi wa minkum asyika min syai'in ba'du. Oke, beri tepuk tangan. Tadi namanya itu apa? I'tidal ya. Setelah i'tidal berarti apa? Kita ke mana? Ke bawah. Apa namanya ke bawah itu? Sujud. Siapa yang
sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE ketika tadi mengajar di kelas. Ya, alhamdulillah. Dan untuk pembelajarannya pun alhamdulillah ya sangat berjalan luar biasa ya. Ibunya mengajarnya semangat sehingga anak-anaknya pun ikut semangat. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya pun berjalan dengan lancar. Pokoknya selamat buat ibu karena telah berhasil melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE di kelas ibu. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas bantuan dan juga dukungannya. Ini sangat bermanfaat buat saya karena menambah pengetahuan mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, sama-sama Bu. Oh iya, pada kesempatan kali ini tujuan kita adalah untuk membahas hasil observasi tadi di kelas ya Bu ya. Ya, benar sekali. Terus menurut Bu Fitri, apa saja proses pembelajaran di kelas yang tadi Ibu lakukan? Untuk mencapai indikator dan tujuan pengembangan dalam pembelajaran, tadi saya sudah melakukan teknik stop dan juga melakukan pengelompokan terhadap murid-murid saya. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan gaya belajar mereka, kebutuhan belajar mereka, serta saya juga tadi meminta murid-murid saya untuk berkreasi untuk saya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Iya Bu, saya juga tadi sudah melihat ya dalam KBM bahwa Ibu sudah mencakup dan sudah mencapai target ya, sudah tercapai semua tujuan yang telah Ibu rancang ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah mencakup diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan untuk teknik stop juga Ibu tadi sudah melakukannya dengan baik ya, sehingga anak sudah melakukan dengan penuh kesadaran sehingga anak-anak bisa fokus dalam belajar. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Semoga saya depannya selalu konsisten dalam mengajar dan juga selalu berpihak pada murid serta agar lebih kreatif dan inovatif lagi. Terus menurut Ibu Fitri sekarang, nah, setelah pembelajaran tadi yang Ibu lakukan, apa masih ada yang harus Ibu Fitri kembangkan lagi? Sepertinya masih ada ya Bu ya, terutama dalam PSE. Semoga lain waktu saya bisa menerapkan PSE tidak hanya pada kompetensi kesadaran diri dan pengelolaan diri saja, tetapi dalam kompetensi yang lainnya juga. Dan saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE di kelas lainnya. Gitu ya Bu ya. Maaf Bu Fitri, bisa Ibu ceritakan rencana Ibu dalam pengembangan selanjutnya? Untuk PSE, saya akan mencoba kompetensi selain kesadaran diri dan pengelolaan diri. Misalnya kompetensi kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, luar biasa sekali untuk rencana Ibu itu ya. Lalu kira-kira kapan rencana Ibu itu akan Ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu ya. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan mencoba menerapkan berdiferensiasi dan PSE dengan 5 kompetensi tersebut. Lalu bagaimana Ibu bisa mengetahui perkembangan rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan tadi? Saya akan mencatat dan menceritakan perkembangan mengenai apa yang sudah saya terapkan dalam pembelajarannya kepada Ibu. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Fitri ya karena sudah bersedia melakukan praktik supervisi akademik bersama saya. Iya Bu, sama-sama. Ini juga sekaligus menjadi pengalaman pertama buat saya dalam melakukan pembelajaran terutama PSE ini dalam menambah pengetahuan juga buat saya. Iya. Ya, semoga kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik lagi ya Bu Fitri ya. Ya, amin. Amin. Iya, alhamdulillah selesai. Terima kasih ya Bu Fitri Ya. ya.